Ini adalah cerita fiksi hanya untuk hiburan. Malam sudah larut. Jalan raya kota sudah sepi. Hanya sesekali terlihat kendaraan yang lewat. Hembusan angin semakin dingin, menikam, seakan melukiskan kesunyian di dalam sanubari. Roni terus memacu sepeda motornya. Setelah selesai, ia mengantarkan Yuli pulang. Tatapan matanya menembus suasana malam yang sunyi. Perjalanannya malam itu bersama Yuli memberi kesan tersendiri di hati Roni. Pikirannya melayang, mengukir raut wajah cantik Yuli, hingga ia tidak sadar sebuah mobil minibus mengikutinya dan semakin mendekat. Roni tersentak kaget ketika mobil itu menyalip motornya dan menghadang di depan. Roni yang sedang melaju tidak dapat mengendalikan motornya. Ia jatuh terpental beberapa meter, sehingga lengan dan kakinya terluka cukup parah. 4 orang pria turun dari mobil itu dan menghampiri Roni. Pandangan Roni sedikit kabur akibat terjatuh, namun ia tetap berusaha untuk bangkit. Roni memandang keempat pria itu. Ternyata salah satu pria itu adalah Arman, pemuda yang menggoda Yuli di dalam pesta. Roni yang terluka tidak dapat berbuat banyak saat Arman dan teman-temannya itu mengeroyoknya dan memukulinya. Rupanya Arman sangat cemburu pada Roni. Roni yang sudah tak berdaya tergeletak di jalan raya. Arman mendekati Roni. "Lu jangan coba-coba deketin Yuli lagi. Ini peringatan terakhir buat lu. Ngerti?" Kemudian Arman dan teman-temannya pergi meninggalkan Roni yang tergeletak di jalan raya. Siang hari, Roni sudah berada di rumah sakit. Bayu dan Ardi datang ke rumah sakit untuk menjenguk Roni. Rupanya, Roni terluka cukup parah akibat terjatuh dari motornya, juga karena dikeroyok oleh Arman dan teman-temannya. Bayu yang melihat kondisi Roni nampak sangat geram. "Waduh Ron, ini gak bisa dibiarin. Siapa yang lakuin ini Ron?" Roni memandang Bayu. Dengan suara pelan, ia melarang Bayu untuk memperpanjang masalah itu. "Udahlah Bay, gue gak apa-apa. Gak usah diperpanjang masalah ini. Kasian Yuli nantinya." Bayu mengerutkan alisnya mendengar ucapan Roni. "Oh, gue tahu siapa pelakunya. Lo tenang aja Ron, entar gue yang beresin." Beberapa saat kemudian ayah Roni datang. Sang ayah langsung menghampiri Roni. "Roni, kamu gak apa-apa? Sudahlah Roni, berhenti jadi anak nakal. Ikuti nasihat papa." Roni hanya diam, mendengarkan ayahnya berbicara. Ia merasa belum ingin berbicara dengan ayahnya. Sang ayah memandang Roni. Sebetulnya ia peduli pada Roni. Tapi kesibukannya di kantor membuatnya jarang sekali punya waktu untuk berbincang dengan Roni. "Papa sudah urus semua biaya perawatanmu. Selanjutnya terserah kamu. Cukup kamu tahu, Papa peduli padamu Roni." Sang ayah kemudian melangkah keluar ruangan meninggalkan Roni dan teman-temannya. Roni memperhatikan kepergian ayahnya. Dalam benaknya, Roni hanya ingin ayahnya memahami perasaannya. Yuli mendengar kabar kalau Roni dirawat di rumah sakit. Ia segera berangkat untuk menjenguk Roni. Setelah sampai di rumah sakit, Yuli langsung ke ruangan tempat Roni dirawat. Yuli nampak sedih melihat keadaan Roni. "Roni, ya ampun, apa yang telah terjadi? Kenapa kamu sampai seperti ini?" Roni memandang Yuli. Ia tidak ingin Yuli mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. "Gua gak apa-apa Yul, ban motor gua keselip, terus gua jatuh deh. Begini jadinya." Bayu dan Ardi juga bisa menunduk dengerin ucapan Roni. Yuli merasa ada yang janggal dari penjelasan Roni. Namun untuk sementara ia sembunyikan rasa curiganya. "Roni, maafin aku ya. Lagi-lagi gara-gara aku, kamu jadi begini. Maafin aku ya Ron." Roni tersenyum pada Yuli. Ia berusaha menenangkan Yuli dari rasa bersalahnya. "Yuli, gua gak apa-apa.
Ini cuma luka ringan, juga bukan gara-gara elu. Yuli menatap mata Roni. Ia sangat terharu atas ucapan Roni. Ia menggenggam tangan Roni. Matanya berkaca-kaca, air mata tak terbendung lagi menetes di pipinya. 2 minggu kemudian, di toko musik, Bayu sedang duduk di teras toko. Ditemani secangkir kopi hitam pekat, Bayu memandangi suasana sore hari di pusat pertokoan. Orang-orang lalu lalang dengan berbagai macam niat dan tujuannya, membuat pusat pertokoan itu jauh dari kata sepi. Sebuah mobil minibus warna hitam datang memasuki pelataran toko kue Yuli. Mobil itu berhenti di parkiran toko. Seorang pemuda berpakaian rapi dan nampak perlente keluar dari dalam mobil. Ia berjalan masuk ke dalam toko kue. Pemuda itu adalah Arman. Rupanya ia datang untuk bertemu dengan Yuli. Yuli yang sedang di dalam toko melihat kedatangan Arman. Ia menyambut Arman dengan sikap dingin dan nampak tidak senang dengan kedatangan Arman. Arman, ngapain kamu kesini? Aku tidak ingin bertemu denganmu. Laki-laki pengkhianat dan sombong. Arman tersenyum dengan sikap Yuli atas kedatangannya. Yuli, aku kesini ingin beli kue. Kenapa nggak boleh? Akan ku beli semua kue yang ada di toko ini. Aku cinta kamu, Yuli. Lupakanlah yang sudah lalu. Yuli geram mendengar perkataan Arman. Ia sungguh tak senang bertemu Arman, apalagi di toko kuenya. Arman, lebih baik kamu pergi dari sini. Aku sungguh tak ingin bertemu denganmu. Arman nampak kecewa dan kesal dengan perlakuan Yuli kepadanya. Ia mulai menyinggung soal kedekatan Yuli dengan Roni. Baiklah Yuli, aku akan pergi. Oh iya, bagaimana keadaan temanmu itu? Apakah dia sudah membaik? Ataukah dia sudah... Mendengar ucapan Arman, jidat Yuli jadi mengkerut. Ia menyadari kalau Arman lah yang membuat Roni sampai masuk rumah sakit. Ternyata kamu pelakunya. Kamu yang membuat Roni sampai dirawat di rumah sakit. Sungguh keterlaluan kamu, Arman. Sekarang juga aku ingin kamu pergi dari sini. Mengetahui bahwa Arman yang telah menganiaya Roni, Yuli benar-benar marah. Ia tidak dapat menahan emosinya lagi. Yuli melangkah ke depan pintu toko, lalu ia berteriak menyuruh Arman pergi dari tempat itu. Pergi kamu, pergi. Bayu yang sedang duduk di teras toko musik mendengar teriakan Yuli. Ia menoleh ke arah Yuli. Bayu bengong, campur bingung, campur ingin tahu apa yang sedang terjadi. Ia terus memperhatikan peristiwa itu. Ada apa dengan Yuli? Apa yang telah terjadi? Arman melangkah menghampiri Yuli di teras toko. Rupanya Arman benar-benar cinta buta pada Yuli, sampai-sampai mengurangi akal sehatnya. Yuli, aku cinta padamu. Hari ini aku akan mengajakmu ke vilaku di puncak. Kamu harus mau. Arman lalu memegang tangan Yuli. Ia berjalan ke arah mobil sambil menarik tangan Yuli. Yuli berontak, berusaha melepaskan tangan Arman. Namun genggaman itu terlalu kuat. Arman, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Bayu melihat peristiwa itu, situasi itu benar-benar sudah tak wajar. Sepertinya Yuli sedang dalam masalah. Tanpa pikir panjang, Bayu bangun dari duduknya. Ia bergegas menghampiri Arman dan Yuli. "Hei Bung, ada apa ini? Kenapa berbuat kasar sama perempuan?" Arman menatap Bayu. Ia sangat tidak senang dengan kedatangan Bayu. Ini urusan pribadi. Gua calon suaminya Yuli. Lu gak usah ikut campur. Bayu tersentak dengan ucapan Arman. Ia menyadari kalau Arman yang telah menghaniaya Roni. Bayu jadi geram mengingat Roni yang terluka parah karena perbuatan Arman. Iya, tapi nggak gini juga caranya. Dengan sedikit basa-basi, Bayu langsung menghajar Arman hingga sepoyongan dan melepaskan genggaman tangannya pada Yuli. Bayu terus menghajar Arman. Tanpa teman-temannya, Arman tidak bisa berbuat banyak.
hingga ia tak berdaya dan bersandar pada mobilnya. Bayu mendekati Arman, ia menarik kerah baju Arman. Lu udah aniaya temen gua. Jangan coba-coba ganggu temen gua lagi. Jangan pernah ganggu Yuli lagi. Ngerti nggak lu? Ngerti nggak? Arman memandang Bayu dengan wajah pasrah dan menyerah. Iya, gua nggak akan ganggu Yuli lagi dan temen lu. Bayu melepaskan cengkeraman tangannya pada kerah baju Arman. Bagus, sekarang lu pergi dari sini. Jangan pernah datang ke sini lagi. Awas lu. Bayu lalu berdiri dan melangkah meninggalkan Arman. Ia menghampiri Yuli yang masih berdiri di teras toko. Arman dengan sempoyongan, ia berdiri lalu melangkah membuka pintu mobilnya. Sesaat, ia menoleh ke arah Bayu dan Yuli kemudian masuk ke dalam mobil dan melaju pergi. Bayu dan Yuli memperhatikan kepergian Arman. Bayu memandang Yuli yang nampak lemas dan sedikit gemetar. Pasti karena peristiwa yang baru saja terjadi. Yuli, lu nggak apa-apa. Sekarang lu istirahat aja ya di dalam toko. Kalau ada apa-apa, gue di toko musik. Panggil aja. Yuli mengangguk menuruti nasihat Bayu. Ia melangkah masuk ke dalam toko. Baiklah Bayu, terima kasih ya udah nolongin. 1 bulan kemudian, sore hari sepulangnya dari kampus, Roni datang ke toko musik. Di depan toko musik terlihat sepi. Ia tak melihat Bayu yang biasanya duduk di teras toko. Roni melangkah masuk ke dalam toko. Ia melihat Ardi yang sedang mencatat stok barang-barang di toko. Hai Ardi, lagi sibuk ya? Gue nggak lihat Bayu, dia belum kesini ya? Roni menyapa Ardi dan menanyakan tentang Bayu. Ardi menoleh ke arah Roni. Hai Roni, biasalah, gue lagi corat-corat nih. Gimana kondisi lu? Kelihatannya udah seger lagi. Hari ini Bayu belum kesini, mungkin bentar lagi dia datang. Di dalam toko kue, Yuli sedang melihat daftar pesanan kue para pelanggan. Ia menatap catatan itu, namun pikiran teringat pada Roni. Sudah beberapa hari sejak Roni dibolehkan pulang dari rumah sakit, Yuli belum bertemu Roni lagi. Roni, gimana keadaanmu? Semoga kamu sudah sembuh, Roni. Kamu cowok yang baik. Sekarang aku merasa sepi kalau nggak ketemu kamu, Roni. Begitulah kalimat yang ada dalam lamunan Yuli. Seharian itu Yuli ada di dalam toko, ia merasa suntuk. Ia melangkah keluar, sekedar untuk melihat suasana di luar. Yuli melihat motor Roni yang terparkir di depan toko musik. Ia pun melangkah menuju toko musik, hendak menemui Roni. Di depan toko musik, Yuli melihat Roni dan Ardi sedang ngobrol di dalam toko. Yuli melangkah masuk dan menyapa Roni dan Ardi. Permisi. Hai Roni. Hai Ardi. Boleh aku masuk? Roni dan Ardi menoleh ke arah Yuli. Tentu saja mereka menyambut dengan hangat kedatangan Yuli. Hai Yuli, tentu bolehlah, sini masuk. Gua sama Ardi lagi ngobrol santai, nggak ada yang serius. Yuli melangkah menghampiri dan memperhatikan Roni. Ia senang, nampaknya Roni sudah benar-benar sembuh dari lukanya. Roni, gimana kondisimu? Kelihatannya kamu sudah benar-benar sembuh. Gua udah sembuh, terima kasih ya. Lu udah perhatian. Roni menyadari kalau Yuli sangat perhatian padanya. Ia banyak meluangkan waktu untuk menemani Roni selama dirawat di rumah sakit. Sungguh, Yuli mampu meruntuhkan sikap Roni yang selalu dingin pada perempuan. Malam itu, udara mulai terasa menusuk kulit. Suasana pertokoan mulai sepi. Toko-toko sudah tutup. Roni dan Bayu masih duduk di teras toko musik. Mereka berbincang dengan topik pembicaraan yang cukup dalam. Ada rasa heran dalam benak Bayu. Kenapa Roni memilih jalan seperti ini? Padahal ia berasal dari keluarga yang sangat berkecukupan. Ron, gue prihatin sama lo. Sampai mau ada di jalan kayak gini. Padahal lu udah disediain jalan yang terang benderang dari bokap lo.
Roni mengangkat kepalanya, memandang jauh ke langit malam. Ya, lu emang bener, Bay. Tapi gua gak mau hidup dalam bayang-bayang bokap gua. Gua gak mau kehilangan diri gua yang sebenarnya. Semalaman itu, mereka asik ngobrol dari hati ke hati. Membahas tentang jalan hidup mereka, juga tentang harapan dan mimpi-mimpi, sampai mereka lelah. Tanpa sadar mereka tertidur di teras toko malam itu. Pagi hari, Ardi membuka rolling tokonya. Ia kaget melihat Roni dan Bayu yang sedang tidur di teras tokonya. Ya ampun, kenapa mereka pada tidur di situ? Roni, Bayu, bangun, udah pagi. Perlahan Roni membuka matanya. Ia pun kaget melihat suasana sudah terang. Lalu ia membangunkan Bayu yang masih tidur nyenyak. Bay, bangun, udah siang. Ardi memperhatikan dua temannya itu sambil geleng kepala. Luar biasa kalian ini. Kalau masih mengantuk, lanjutin aja tidurnya di ruangan atas sana. Matahari mulai meninggi, Yuli baru sampai di tokonya. Di depan tokonya, ia menoleh ke arah toko musik. Yuli melihat motor Roni yang terparkir di pelataran toko. Setelah membuka tokonya, ia berniat untuk menemui Roni. Ada hal yang ingin ia sampaikan pada Roni. Di dalam toko musik, Roni, Bayu, dan Ardi sedang asik mengobrol sambil menikmati kopi hitam pekat. Bayu menceritakan kronologi sampai tertidur di teras toko tadi malam. Lagi ngobrol, tiba-tiba gua ngantuk berat. Gak tahan lagi, gua ketiduran deh. Mereka bertiga ketawa ngakak dan terus berbincang. Yuli sudah selesai membuka tokonya. Ia melangkah menuju toko musik, hendak menemui Roni. Di depan toko musik, ia melihat Roni, Bayu, dan Ardi nampak sedang asik mengobrol. Yuli permisi, lalu menghampiri mereka. Hai Roni, Bayu, Ardi, selamat pagi. Maaf mengganggu. Boleh aku masuk? Roni, Bayu, dan Ardi menoleh ke arah Yuli yang baru datang. Roni menyambut kedatangan Yuli. Hai Yuli, sini masuk aja. Kami lagi ngobrol santai aja. Yuli melangkah menghampiri tiga pemuda itu. Bayu mengerti situasi itu. Pasti Yuli ingin bertemu Roni. Ia langsung berinisiatif untuk meninggalkan mereka. Ran, gue cari rokok dulu ya. Lu ngobrol aja sama Yuli, oke? Lalu, Bayu melangkah keluar dari toko. Sementara Ardi langsung sibuk membereskan barang-barang di gudang toko. Roni sangat kagum dengan teman-temannya yang sangat peduli padanya. Roni memandang Yuli. Ia ingin tahu ada hal apa Yuli datang menemuinya. Yuli, ada apa datang ke sini? Apa ada masalah? Yuli geleng kepala sambil tersenyum. Entah kenapa ia jadi kikuk di hadapan Roni. Sungguh, perasaannya jadi tidak karuan. Ia hampir lupa apa yang hendak disampaikannya pada Roni. Roni, nanti sore kita jalan yuk. Cari tempat yang asik buat ngobrol. Ada hal yang ingin ku sampaikan padamu. Sejenak Roni terdiam. Kira-kira apa yang hendak disampaikan Yuli? Baiklah Yul, nanti sore gue akan jemput. Sesaat Yuli menatap Roni. Raut wajahnya nampak senang dengan jawaban Roni. Yuli lalu pamit pada Roni dan kembali ke toko kue. Makasih ya Ron, sampai ketemu nanti sore. Roni mengangguk, lalu memperhatikan Yuli yang melangkah keluar toko dan berlalu. Roni menunduk. Ia masih ragu, apakah ia jatuh cinta pada Yuli. Walau ia menyadari Yuli perempuan yang baik, peduli padanya, dan juga cantik. Roni masih belum ingin menyampaikan perasaannya pada Yuli. Sore hari, Roni datang menjemput Yuli. Nampak Yuli sudah menunggu di depan tokonya dan siap untuk berangkat. Kemudian, Roni dan Yuli melaju pergi ke suatu tempat. Roni tahu tempat yang asik buat ngobrol. Mereka telah sampai di sebuah rumah makan yang ada di pinggiran danau. Roni dan Yuli masuk ke dalam rumah makan tersebut. Setelah memesan makanan, mereka mulai mengobrol. Roni menanyakan hal apa yang hendak disampaikan Yuli. Yuli, apa sih yang mau disampaikan? Yuli memperhatikan Roni yang nampak penasaran.
Kamu penasaran ya, Ron? Sudah nggak sabar ya ingin tahu? Baiklah, aku akan mengatakannya. Kemarin aku ketemu omku. Dia itu seorang produser film. Dia juga punya sebuah rumah produksi pembuatan film. Dia bilang padaku sedang membutuhkan seorang pemeran pembantu untuk filmnya, yang kriterianya aku kira cocok denganmu. Muda, berpenampilan menarik, juga tampan. Aku sampaikan ini padamu. Mungkin kamu berminat menjadi pemeran itu. Ronnie memperhatikan dengan serius apa yang dikatakan Yuli. Sungguh ia tidak ingin menyanyiakan kesempatan itu. Kesempatan yang selama ini masih berada dalam mimpinya. Ronnie menerima tawaran Yuli. Baiklah Yul, gua mau. Gua akan ambil kesempatan ini. Yuli tersenyum. Ia menggenggam tangan Ronnie, lalu memberikan semangat pada Ronnie. Besok aku antar kamu menemui omku. Aku yakin kamu pasti bisa, Ronnie. Kemudian mereka lanjut menyantap makanan sambil melihat pemandangan sebuah danau. Mereka berbincang diselingi candaan-candaan kecil. Hari itu, Ronnie dan Yuli berangkat ke sebuah rumah produksi film milik omnya Yuli. Sesampainya di tempat itu, dengan mengikuti prosedur yang berlaku, akhirnya Ronnie diterima menjadi pemeran pembantu untuk sebuah film. Ronnie sangat senang. Ini adalah awal bagi Ronnie di dunia akting. Beberapa hari kemudian, proses syuting dimulai. Setelah melalui beberapa kegagalan kecil, akhirnya Ronnie berhasil menjalankan perannya dengan baik. Para pelaksana film tersebut cukup puas dengan akting Ronnie. Ronnie mulai jadi perbincangan di kalangan pelaksana perfilman. Dengan penampilannya yang menarik dan kemampuannya dalam seni bela diri, banyak pelaksana perfilman mulai tertarik pada Ronnie. Dalam beberapa bulan, Ronnie sudah berhasil menjadi pemeran utama dalam sebuah film aksi. Siang itu, Ronnie datang ke toko musik. Walau sudah terkenal, Ronnie tetap dengan penampilannya seperti biasa. Dari teras toko, Bayu menyambut kedatangan Ronnie. "Hei Ronnie, lu emang keren bro. Gue bangga sama lu. Sekarang udah jadi bintang film. Mantap bro." Ronnie duduk di samping Bayu. Ia menepuk pundak Bayu. "Semua ini karena lu juga, Bay. Yang gak pernah bosan nemenin gua dan kasih semangat. Gua gak akan lupa semua kebaikan lu, Bay. Dan gua gak akan ninggalin lu, Bay." Bayu terharu mendengar ucapan Ronnie. Ia membakar sebatang rokok lalu menghisapnya. Bayu memandang wajah Ronnie. "Ron, gua lama kenal lo. Gua tahu siapa lo. Yang gua lakuin hanya sebatas kemampuan gua sebagai seorang teman." Ronnie menggenggam erat pundak Bayu. "Lo emang sahabat sejati gua, Bay. Udahlah, jangan larut. Besok gua akan beliin lu motor baru. Yang itu lu simpan aja di rumah. Lu mau kan, Bay?" Bayu pura-pura tidak peduli dengan ucapan Ronnie. Lalu ia menoleh ke arah Ronnie dengan ekspresi gembira. "Pasti, gue mau lah Ron. Motor gue emang udah sering mogok, minta diganti." Waktu terus berlalu. Ronnie telah menyelesaikan kuliahnya. Ia telah mendapat gelar sarjana ekonomi dan memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliahnya ke tingkat yang lebih tinggi. Namun begitu, ayahnya cukup bangga karena Ronnie sudah mendapat gelar. Selain itu, ayahnya juga mengetahui kalau Ronnie sekarang sudah menjadi seorang aktor. Ronnie mengajak Yuli ke sebuah resort di kawasan puncak. Mereka duduk di sebuah taman dan mengobrol sambil memandangi suasana pegunungan. "Yuli, makasih ya, lu udah kasih jalan buat gua." Yuli menggenggam tangan Ronnie. Ia merasa sangat ingin mengutarakan perasaannya pada Ronnie. Ronnie, semua ini karena kamu yang sudah berusaha. Aku bangga padamu. Tapi kalau boleh, ada satu permintaanku. Aku harap kamu gak tersinggung. Ronnie menatap wajah cantik Yuli. Ia penasaran apa permintaan Yuli. "Lu mau minta apa, Yul? Pasti gua turutin." Yuli tersenyum, sedikit khawatir kalau nanti Ronnie tersinggung. Ron, maaf ya.
Aku ingin kamu menggunakan kata-kata yang lebih lembut saat berbicara padaku. Yuli menggenggam erat tangan Roni, menatap dengan tatapan yang lembut dan penuh harapan. Roni tersenyum geli mendengar permintaan Yuli. Gua kira mau minta apa? Baiklah Yul, gua akan perbaiki gaya bahasa gua, khusus buat lo. Yuli tersenyum lega melihat Roni mau menerima permintaannya dan nampak tidak tersinggung. Yuli tak sabar ingin mendengar Roni berkata lembut padanya. Ayo dong Ron, dicoba. Roni sedikit bingung karena memang sudah terbiasa dengan gaya bahasa anak tongkrongan. Baiklah Yul, aku coba ya. Yuli, kamu cantik banget hari ini. Yuli memperhatikan Roni. Ia tersenyum geli nahan tawa melihat Roni yang kikuk dengan kata-kata itu. Ayo, coba lagi. Yuli, aku suka kamu. Coba kalimat yang lain. Yuli, aku cinta kamu. Coba yang lain lagi. Yuli, maukah kamu jadi pacarku? Yuli memandang wajah Roni. Mereka saling bertatapan dan tersenyum. Yuli tak ingin menahan perasaannya lagi. Roni, aku sayang kamu. Aku mau jadi pacarmu. Aku mau hidup bersamamu. Roni menggenggam pundak Yuli yang menyendarkan kepalanya di bahu Roni. Ia memandang jauh ke langit. Suasana pegunungan kala itu mengiringi mereka yang mulai tenggelam di lautan asmara. Jalan yang gelap telah berlalu. Roni telah sampai pada setitik cahaya terang.